Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman masih setia ya nonton video dari saya. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun teman-teman lihat soal latihan sertifikasi PPJ level 1 ini ya. Nah, pada video ketiga ini saya masih mengulas mengenai pengantar manajemen rantai pasok. Kemungkinan ini soal yang terakhir sebelum masuk bab kedua ya, modul kedua. Oke, langsung saja ke soal yang pertama ya. Nah, berikut merupakan tujuan dari dokumen perencanaan SCM dalam rangka PBJP kecuali A. Menyusun jadwal rencana pengadaan agar barang atau jasa hasil pengadaan dapat digunakan sesuai dengan jadwal optimal seluruh kegiatan dalam rantai supply. B. Mengurangi risiko kekeliruan memahami permintaan dari para pengguna. C. Menganalisis ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi. D. Mencari potensi calon penyedia. Nah, kita nanti ada timer selama 5 detik ya. Nanti akan muncul jawaban yang tepat beserta dengan dasar jawabannya. Oke, langsung saja. Kira-kira jawaban yang tepat yang mana teman-teman? A, B, C, atau D? Yang C ya, yaitu menganalisis ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi. Nah, teman-teman bisa cek ya macam-macam dokumen perencanaan SCM dalam rangka PBJP pada modul pengantar manajemen rantai pasok halaman 52. Jadi, jawaban yang tepat adalah C untuk soal nomor 1. Oke, berikutnya. Untuk soal nomor 2, pada level operasional penerapan SCM dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah meliputi apa saja? A. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pihak yang terkait di lingkungan internal dan eksternal. B. Optimalisasi jaringan termasuk lokasi, jumlah dan ukuran gudang, pusat distribusi dan fasilitas. C. Manajemen pengelolaan dan evaluasi para penyedia atau vendor management. D. Proses serah terima barang atau jasa. Kira-kira yang mana? Kita hitung mundur. A, B, C, atau D? Yang D ya, yaitu proses serah terima barang dan jasa. Nah teman-teman, penerapan SCM pada level ini merupakan pelaksanaan tugas tertentu yang menjadi bagian pelaksanaan rencana strategis ya dan taktis sesuai modul pengantar manajemen rantai pasok halaman 50. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D, yaitu proses serah terima barang atau jasa. Oke, berikutnya. Pada level taktis, penerapan SCM dalam pengadaan barang atau jasa pemerintah meliputi A. Koordinasi dan komunikasi yang baik dengan seluruh pihak yang terkait di lingkungan internal dan eksternal. B. Optimalisasi jaringan termasuk lokasi, jumlah dan ukuran gudang, pusat distribusi dan fasilitas. C. Manajemen pengelolaan dan evaluasi para penyedia atau vendor management. D. Proses serah terima barang atau jasa. Kira-kira yang mana teman-teman? Ini level taktis ya, yaitu yang B ya, yaitu optimalisasi jaringan termasuk lokasi, jumlah dan ukuran gudang, pusat distribusi dan fasilitas. Nah teman-teman bisa cek hal-hal yang meliputi penerapan SCM pada level taktis pada modul pengantar manajemen rantai pasok halaman 50. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B, yaitu optimalisasi jaringan termasuk lokasi, jumlah dan ukuran gudang, pusat distribusi dan fasilitas. Oke, berikutnya. Salah satu kendala yang dapat ditemui pada penerapan SCM dalam PBJP kecuali ya, perlu diingat. A. Kesulitan proses koordinasi dalam hierarki birokrasi yang berjenjang dan bertahap dari tingkat pusat hingga daerah. Kemudian kesulitan dalam pencarian referensi penerapan SCM dalam PBJP. Kemudian belum tersedianya tools yang memadai untuk proses perencanaan dan penganggaran. D. Konsep perencanaan dan penganggaran yang masih berbasis proyek tahunan, kegiatan sehingga kegiatan berkelanjutan yang merupakan program kerja tetap juga dibuat sebagai proyek. Kira-kira jawabannya yang mana teman-teman? Ingat ya, kecuali ya. Jawaban yang tepat adalah yang B
B ya, kesulitan dalam pencarian referensi penerapan SCM dalam BPJP. Nah, macam-macam kendala penerapan manajemen rantai pasok di pemerintahan ada pada modul pengantar manajemen rantai pasok ya, halaman 60. Jadi jawaban tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya. Oke, untuk soal nomor 5, salah satu kunci sukses dalam penerapan SCM dalam BPJP kecuali A. Proses persetujuan anggaran di parlemen mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. B. Dukungan pemerintah dalam segala sektor yang mendukung penerapan SCM dalam BPJP. C. Hierarki dan proses birokrasi yang lebih efektif dan efisien. D. Tersedianya tools yang memadai untuk perencanaan dan penganggaran yang terintegrasi dengan semua pihak yang terkait. Kira-kira yang mana teman-teman? A, B, C, atau yang D? Jawaban yang tepat adalah yang B ya, dukungan pemerintah dalam segala sektor yang mendukung penerapan SCM dalam BPJP. Jadi teman-teman bisa lihat pada modul pengantar manajemen rantai pasok halaman 60-61 mengenai kunci sukses penerapan SCM ya, dipastikan beberapa hal itu ya, seperti itu. Jadi jawaban yang tepat adalah yang ini ya, B ya, karena yang ditanyakan adalah yang kecualinya ya. Oke, selanjutnya. Nah, manakah aktivitas pengadaan barang atau jasa pemerintah berikut ini yang tidak terkait dengan siklus plan ya pada manajemen rantai pasok? Apakah A. menetapkan tujuan, sasaran, strategi, target, program, dan rencana kinerja? B. mengidentifikasi kebutuhan barang atau jasa. C. menetapkan jenis barang atau jasa. D. merencanakan proses pemilihan penyedia barang atau jasa. Kira-kira yang mana untuk soal nomor 6? A, B, C, atau yang D? Yang D ya, merencanakan proses pemilihan penyedia barang dan atau jasa. Nah, teman-teman bisa lihat pada modul pengantar manajemen rantai pasok halaman 37-38 mengenai siklus plan ya pada manajemen rantai pasok. Oke, selanjutnya. Organisasi dinyatakan mampu memenuhi kepentingan pelanggan pada manajemen rantai pasok dapat dinilai dari unsur A. Mampu menciptakan penjualan dengan volume besar. B. Harga beli yang rendah dan pendapatan yang tinggi. Kemudian C. Reliabilitas, kecepatan, fleksibilitas terhadap perubahan. D. Kemampuan mengirimkan barang tepat waktu. Kira-kira yang mana? Unsur apa ini? Yang C ya, reliabilitas, kecepatan, fleksibel terhadap perubahan. Jadi teman-teman bisa lihat aspek agar manajemen rantai pasok suatu perusahaan berjalan dengan baik terdapat pada modul pengantar ya halaman 25. Jadi teman-teman bisa cek nanti ya. Jawaban yang tepat adalah yang C. Oke. Soal nomor 8, perencanaan SCM meliputi rencana semua kegiatan yang ada dalam rantai suplai berikut kecuali A. rencanakan urut-urutan kegiatan dalam tiap segmen rantai suplai. B. Tetapkan tingkat dan sasaran pelayanan. C. Tetapkan kualitas pelayanan. D. Berapa banyak dan luasnya jangkauan perencanaan. Kira-kira yang mana jawaban yang tepat menurut teman-teman? Yang D ya, berapa banyak dan luasnya jangkauan perencanaan. Jadi pada modul pengantar manajemen rantai pasok halaman 51 ya, kalau teman-teman mau ngecek mengenai perencanaan SCM. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, selanjutnya nomor 9. Pada kegiatan alur rantai pasok melibatkan beberapa pihak yang saling berinteraksi dan bertukar data dalam rangka memenangkan persaingan dengan kompetitor. Pemenang dari kompetisi ini adalah organisasi yang mampu mengelola apa nih? A. Aliran uang dan aliran informasi. B. Aliran barang, uang, informasi. C. Aliran barang dan aliran uang. Kemudian D. Aliran informasi. Kira-kira jawaban yang tepat untuk nomor 9 apa ya? Yang D ya, aliran informasi. Nah teman-teman bisa lihat dari ketiganya yang sangat penting dalam suatu perusahaan adalah aliran informasi. Perusahaan yang bisa mengirimkan barang lebih cepat, memiliki on delivery time yang lebih tinggi adalah perusahaan yang mampu menangani aliran informasi dengan baik. Ini terdapat pada modul pengantar manajemen rantai pasok halaman 24. Jadi jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, selanjutnya soal 10, soal terakhir ya. Aktivitas pengadaan barang atau jasa yang merupakan bagian dari source dalam siklus SCM adalah A.
penyiapan Renstra dan Renja KLPD serta RKA KLPD. B. Pengendalian mutu. C. Serah terima hasil pengadaan barang atau jasa. D. Identifikasi kebutuhan. Kira-kira yang mana jawaban soal yang terakhir? Nomor 10. Nah, jawaban yang tepat yang D ya, identifikasi kebutuhan. Nah, teman-teman bisa lihat aktivitas PBJP antara lain menyiapkan rencana pengadaan yang meliputi proses identifikasi kebutuhan, penetapan barang atau jasa, cara, jadwal, dan anggaran PBJP, melakukan persiapan PBJP melalui penyedia atau swakelola, melaksanakan proses pemilihan, pelaksanaan kontrak, pembayaran, dan serah terima. Jadi terdapat pada modul pengantar di halaman 38. Jadi yang tepat adalah yang D ya teman-teman. Oke, untuk manajemen rantai pasok saya kira cukup ya di 3 video ini. Nanti akan saya update lagi teman-teman pada modul kedua ya insya Allah. Nah, oleh karena itu jangan lupa like, share, and subscribe. Saya butuh masukan, saya butuh dukungan untuk membuat konten-konten yang bermanfaat ke depannya. Dari saya cukup, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.